Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali ya longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat ya. Dan saat ini pukul jam 7-an ya. Dan semalam baru saja longsor yang cukup besar ya, dan kita akan mengupdate longsornya seberapa besar batu-batuan yang turun dari Gunung Kuda ini, dan kita akan melihat situasi terkininya teman-teman. Saat ini teman-teman Basarnas dan teman-teman TNI Polri sedang persiapan ya teman-teman. Evakuasi belum dilakukan, masih menunggu ya anggota-anggota yang lainnya. Biasanya ini jam 7 sudah pada ngumpul semuanya. Ini narasi saya ambil dari Detik Jabar ya, dengan judul Identitas 17 korban tewas longsor Gunung Cirebon, Gunung Kuda Cirebon. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ada 17 korban tewas akibat longsor di lokasi tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon di hari Sabtu kemarin ya teman-teman. Dan petugas juga telah berhasil mengidentifikasi ya, berarti sudah ditahu siapa korban ataupun keluarga korban ya. Jadi di atas itu teman-teman masih ada beberapa mobil berat ya, dump truck yang belum berhasil dievakuasi, dan juga ada eskavator juga di atas. Dan mobil-mobil para ini ya, kasihan ya Allah para korban. Ya Allah. Seperti inilah kondisi terkininya teman-teman. Dan ternyata semalam itu yang runtuh ada di sebelah sini dan sebelah sini ya teman-teman. Besar sekali ini gunungnya ya, ya Allah. Dan mobil-mobil itu kalian dengar masih terjadi terus reruntuhan susulan ya teman-teman.
Dan seperti inilah kondisinya. Jadi informasi yang saya dapatkan dari warga sekitar sini teman-teman, ini memang Gunung Kuda sudah berpuluh-puluh tahun beroperasi ya teman-teman, dan sudah beberapa kali terjadi longsor besar. Cuma ya inilah kenyataan yang ada ya, bahwa memang pendapatan utama warga di sekitaran Gunung Kuda ini, Kabupaten Cirebon, adalah dari alamnya langsung ya, dari bebatuan ini. Mungkin dari sisi keamanan yang harus diperhatikan memang ya teman-teman, yang harus dijaga, karena di sini ini banyak perusahaan semen juga. Itu dia. Suasananya mengerikan ya teman-teman, dan ini mobil kita, kalian bisa lihat ya, sangat mengerikan sekali. Jadi ini batunya teman-teman, yang sering ada di perumahan ya. Kalau dibilang kuat sih nggak terlalu kuat-kuat amat ya. Tuh hancur. Tuh. Jadi ini biasanya yang ditempel di dinding sebagai pencantik ya di rumah-rumah kita biasanya. Dan ini diekspor juga ya ke luar negeri. Jadi memang ya inilah sumber daya alam yang dimiliki Cirebon ya, yang bisa dimanfaatkan pastinya ya. Cuma memang caranya yang harus diperhatikan, alat-alatnya juga mungkin harus lebih modern dan lebih aman pastinya ya untuk para pekerja, karena batu begini kalau jatuh dari atas bukan barang 2 kilo 3 kilo yang turun, tapi ini bertonton. Ini kayak begini aja nih depan kita nih, batunya besar sekali teman-teman. Dan tambang Gunung Batu Kuda Cirebon ini yang saya tahu izinnya akan habis di Oktober ini ya, dan segera ini sudah ditutup pastinya saat ini teman-teman, dengan kejadian musibah memakan korban jiwa cukup banyak ya. Ada total itu ada 31 teman-teman, 31, dan yang selamat itu 8 orang, terus 17 yang meninggal, dan sisanya itu yang belum ditemukan hingga saat ini.
Dan di sini memang sudah ada pelang juga ya teman-teman. Nih, ini dia yang punya nih. Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. 100 meter. Jadi ini kayak dari sini ke sana ya. Sisi insya Allah sisi safety-nya. Dan saat ini teman-teman dari TNI Polri sedang siap-siap ya. Dan untuk truk-truknya ataupun alat berat maksud saya itu digunakan eskavator crawler ya, ataupun eskavator sendok. Terus ada loader juga, dan ada kalau dump truck nggak ada pastilah ya, karena memang bukan di posisinya. Dan ini evakuasi ya. Di sini cukup menarik ya, eskavatornya. Di depannya itu sudah disiapkan semacam pelindung ya. Dan ini kuat sekali teman-teman. Pelindung, jadi ya mudah-mudahan nggak pernah terjadi apa-apa ya sama operatornya ya. Cuma kalau terjadi misal gitu, mudah-mudahan ikhtiar dari para operator ini ya, dengan menyiapkannya guard railing, mudah-mudahan bisa mengurangi resiko impact damage-nya. Depan kita ini adalah loader ya. Jadi informasi yang saya dapatkan juga teman-teman, ini walau-alam ya, benar tidaknya ya. Cuma dulu banget katanya tahun 90-an. Sebenarnya Gunung Kuda ini mau dipapas dari atas. Mau dipapas dari atas. Jadi eskavator itu katanya sudah berhasil lewat dari sini, terus menuju ke sana, sudah ke atas. Sudah berhasil katanya, cuma katanya nih yang AKAMSIS ini, jadi ada penghuninya ya, makhluk halusnya itu datang katanya ya. Yang begini-begini kita harus ya walau-alam ya, cuma saya sih percaya jin itu ada ya, dan jin itu pasti juga ya, di gunung-gunung begini juga pasti ada jin-jinnya ya. Nah katanya jin tersebut dia apa ya, berwujud gitu loh. Dia datang ke operatornya dan dibilang jangan papas dari atas katanya, kamu mati, kata gitu. Akhirnya disuruh papas dari bawah deh, katanya sih begitu. Walau alam ya, ini cerita-cerita warga sekitar sini ya, walau alam. Nah oke, eskavatornya, untuk eskavator crawlernya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Terus loadernya yang ini ada 2 ya, 1 yang ini, 1 dan 2 sebelah sana, seperti itu. Dan kita nggak tahu apakah tim evakuasi akan melanjutkan ya. Karena banyak sekali longsor-longsor susulan terjadi semalam ya.
Apa? Teman-teman TNI Polri sudah berdatangan. Kalau kita lihat teman-teman, oke teman-teman, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ya. Updatean di jam 7 pagi hasil longsor semalam ya. Jadi longsornya cukup besar sekali. Dan mohon maaf kalau saya gayanya kayak tentara Jepang ya, karena memang ini yang saya butuhkan ya, karena panas sekali. Ini kalau sudah siang hari panasnya luar biasa. Sehingga saya harus mempersiapkan segalanya teman-teman juga ya, untuk melindungi kulit saya dari terbakar ataupun gosong. Oke, itu aja yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan semoga regu evakuasi Allah jagakan selalu kesehatannya, keselamatannya, dan diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa berhasil mengevakuasi korban kurang lebih ada 8 lagi ya. Jadi total itu ada 31 teman-teman. Itu aja yang bisa saya berikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin dari musibah longsor Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi, di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah,
Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan,
simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjal jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti